Galeri Nasional telah lalai atau dengan sengaja mengesampingkan kesepakatan yang sudah disepakati jauh-jauh hari sejak bulan Juni 2023 bahwa pameran saya itu nanti tanggal 3 Desember 2024 ya. Nah, jadi mereka melanggar itu. Yang kedua, ketika pada hari disepakati tanggal 13 itu kita boleh memasang karya-karya saya, itu kuratornya tidak ada. Sehingga tanggal 14 kita harus bekerja sendiri. Karena waktunya sangat mepet. Seperti yang dijadwalkan tanggal 19 itu adalah pembukaan pameran. Sementara karya-karya belum dipasang, makanya tanggal 14 itu saya bekerja sampai malam. Munir membuat instalasi sampai berapa hari, 2-3 hari. Itu membantu saya membuat instalasi 3 hari. Nah, pada tanggal 17 ya, setelah karya-karya itu selesai dipasang, barulah sang kurator datang. Ya. Dicatat bahwa tanggal 17 pagi hari Kamis, sang kurator datang menelpon saya untuk bertemu dengan dia di ruang video yang dimana nanti ada kuliah gratis dari saya dengan menggunakan video looping. Di ruang itu dia mengatakan bahwa ada 2 lukisan yang menurut dia itu tidak relevan dengan tema lukisan dan itu akan mengurangi bobot tema lukisan itu sendiri. Dan itu harus diturunkan dan tidak boleh dipasang. Dan saya tanyakan alasannya apa? Alasannya tidak relevansinya itu karena visualisasi. Ya, yang menurut dia yang kemudian diviralkan itu sebagai ungkapan kemarahan belaka dan apalagi ungkapan-ungkapan yang ada itu diutarakan lewat publik kemudian. Dan yang celakanya sang kurator yang saya katakan adalah sosok yang mempunyai disiplin ilmu kesenian. Dia dosen pascasarjana, direktur pascasarjana ISI Yogyakarta, tidak memahami yang namanya simbol-simbol seni kesenian, bahwa bahasa kesenian itu ya seperti itu yang perlu multi tafsir. Jadi misalnya alasannya kenapa kok itu lukisan yang menggambarkan kekuasaan di dalam instalasi kedaulatan pangan ini dipasang. Terus saya bertanya, apakah kedaulatan pangan itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya kekuasaan? Kalau kita berbicara soal kedaulatan, terus kita kita menafikan kekuasaan, itu omong kosong. Kata kedaulatan dengan kekuasaan itu adalah hand in hand dalam bahasa Inggrisnya, tidak bisa dipisahkan. Kita ngomong soal pangan untuk bangsa Indonesia. Kalau tidak ada kekuasaan, pangan tidak akan terjadi, tidak akan ada untuk semua bangsa. Kecuali setiap orang di kota pun harus menanam padi. Jadi kebijakan pemerintah di dalam ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Jadi artinya apa? Melihat kesenian yang simbolis seperti itu tidak bisa menggunakan kacamata politik. Nggak bisa. Kalau dia memang betul-betul dia memahami kesenian, dia juga harus menggunakan bahasa seni. Itu loh. Nah, oke, akhirnya dari pembicaraan yang alot selama 2 jam lebih, akhirnya saya win-win solusi.
dua lukisan Konoha 1 dengan Konoha 2 itu terpaksa saya tutup dengan kain hitam, dan itu sudah saya lakukan. Itu terjadi pada tanggal 17, dua hari sebelum pameran dibuka. Pada hari hanya tanggal 19 siang hari seperti ini, saya diundang ke ruang rapat para staf Galeri Nasional. Di situ ada orang bernama Zamrud Satyanegar dan orang bernama Bramantya bersama dengan kurator Suwarno, didampingi Jarod Mahendra, Direktur Galeri Nasional, ada Desi dan ada Bayu, tim kurator bersama orang yang bernama Hari. Di depan mereka, Jarod mengatakan bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Padahal di situ adalah gambar figur-figur petani memberi makan, ya, kepada orang yang saya gambarkan, ilustrasikan seperti orang kaya. Ada pameran itu harus ada kurator. Kemudian kesepakatannya tema tertentu kalau tidak salah tentang kedaulatan pangan ya. Tetapi ada sejumlah lukisan itu kabarnya dipasang sendiri oleh sang seniman. Nah, biasanya itu selalu melalui proses kurasi. Dan lukisan-lukisan itu tidak ada kaitannya dengan soal kedaulatan pangan. Bahkan agak vulgar, misalnya kuratornya makanya tidak sepakat dengan itu. Dan juga mungkin ada motif-motif politik yang lain gitu. Akhirnya kuratornya mundur. Karena kuratornya mengundurkan diri, ya tidak mungkin ada pameran tanpa ada kurator. Bagaimana? Dibatalkannya pameran lukisan di Galeri Nasional. Ya, yang jelas kita juga sampai saat ini kita membuka kenapa dibatalkan. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, nah, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan lanjut. Terima kasih. Yang dilarang ya lebay, kalau kata saya. Ini siapa? Gitu. Saya nggak yakin misalkan Prabowo itu kan presiden yang kalau saya lihat foto-fotonya ya, itu koleksi beberapa lukisan. Berarti kan Pak Prabowo itu cinta seni gitu kan. Baca buku juga. Bukan baca Doraemon doang atau Shinchan gitu kan. Ya kan? Saya yakin mungkin gak bakal segitunya deh gitu kan. Kalau Pak Prabowo gitu ya, yang memang dia tuh kalau kita lihat tuh dia suka sama seni apa. Jadi ini siapa gitu loh pertanyaannya kan? Siapa nih yang bikin kemudian lukisan itu diturunkan? Ya, kalau saya sih kemarin begitu di Galeri Nasional, saya salah satu pejabatnya bilang begini, udah Mas Boni boleh masuk. Saya bilang saya nggak mau. Saya dikasih kesempatan untuk masuk sendirian. Ya, mungkin gara-gara saya anggota DPR. Tapi saya bilang sama Mas Bagus sama lain, saya nggak mau. Bukan gini cara mainnya. Konsepnya adalah ini kan udah mau dibuka, buka untuk umum. Saya masuk sama-sama. Akhirnya saya memilih untuk pulang setelah menunggu dari jam 11 sampai jam 2:30 ya Mas. Saya pilih pulang. Saya bilang pejabatnya telepon saya, wah silakan masuk kalau Mas Boni boleh. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mendorong kepada Galeri Nasional, udah buka aja, nggak apa-apa. Toh kalaupun ditutup-tutupin orang gambar lukisannya udah nyebar kemana-mana kok, ya kan? Terus mau ngapain lagi? Ya, gambar lukisan udah nyebar di medsos udah kemana-mana. Buka aja. Saya dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR Komisi 10 yang memang membidangi kebudayaan, saya minta buka aja.
biarin seni diskusi ini dikembalikan menjadi milik publik dan diskusikan di sana, ya kan? Saya bilang sekali lagi, jangan-jangan ini presiden juga nggak tahu nih kayaknya, tahu ini mungkin yang lain gitu kan. Nah kalau ada apa yang tersinggung ya mungkin yang tergambarkan di situ ya, saya juga nggak ngerti. Kemudian juga saya mencatat, ini agak lompat sedikit, saya lihat catatan saya mengenai apa? Usman bin Hamid. Mengenai persekusi dalam bidang seni. Saya ini hitung ada selama 5 tahun terakhir ada sebentar saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali. Ya kan? Ya beberapa lah, misalkan di Tangerang tahun 2021 ada mural yang mirip ya sama Jokowi, itu juga rame. Ya. Kemudian ada festival Jalan Kepang Medan juga rame karena dipersekusi. Jadi total ada dalam 5 tahun terakhir untuk kegiatan seni budaya itu ada 15 kali dan itu banyak plus yang sekarang. Ini data yang saya himpun 5 tahun terakhir. Jadi gimana kita tuh katanya bangsa yang berbudaya, tetapi di dalam kegiatan-kegiatan seni kebudayaan kita belum leluasa. Kalau soal pemberedelan saya jelas nih. Kalau Pak Fadlizon bilang ini bukan pemberedelan, silakan baca apa sih pemberedelan. Pemberedelan itu adalah pemberangusan, pelarangan, pembatasan. Itu artinya beredel. Nah saya ingin sampaikan kepada Pak Fadlizon, ketika mereka kalah pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang, menghina Pak Jokowi. Adakah diberedel? Adakah dibatasi? Enggak. Jadi saya minta Pak Fadlizon jangan melempar kotoran ini kepada pemerintah yang sekarang, kepada Pak Prabowo. Sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta pemberangusan ini. Saya yakin tidak. Karena saya belum pernah dengar Pak Prabowo itu anti karya seni. Bahkan beliau seorang pecinta seni. Bahkan suka menyanyi, kan gitu nih. Jadi yang meminta membredel ini menurut saya adalah mantan. Dan para komparadornya. Nggak ada, saya nggak percaya bahwa ini permintaan Pak Prabowo. Ini pasti pemerintahan mereka yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Silakan diartikan sendiri. Soal katanya vulgar, ada pemakaian atribut. Itu kan asumsi. Harusnya kalau itu dipamerkan, maka yang melihat itu hanya segelintir orang yang datang ke pameran. Dengan pemberedelan sekarang tuh sampai ke kampung-kampung, desa-desa orang jadi mengerti gitu loh. Jadi salah sendiri kalau menurut saya. Karena saya yakin Pak Prabowo tidak punya niat untuk memberangus seperti itu. Beliau sedang berusaha membangun citra Indonesia di luar negeri. Ya, dunia internasional. Kalau sampai beliau keluar negeri terus ada cerita kayak begini, kan beliau bisa dianggap tidak demokratis. Dan itu merugikan bagi Pak Prabowo. Jadi pada Pak Fadlizon dan Giring tolong hati-hati. Ya, apalagi dua-dua ini kan seniman nih. Fadlizon suka nulis puisi, Giring suka nyanyi. Ya, masa otaknya kayak begini, kayak Orde Baru gitu loh. Jadi dalamnya mantan presiden. Loh, asumsi kita begitu. Karena di luar tuh siapa lagi merasa dirugikan dengan kritik melalui lukisan itu? Nggak ada kan? Kalian merasa dirugikan nggak? Nggak kan? Kan nggak mungkin kalian yang minta itu dibatalkan. Apalagi? Yang ini yang baliho Pak, yang Megawati. Sudah. Melihat bahwa air-air ini mulai suasananya kembali seolah-olah semakin represif ya. Kasus terakhir terjadi ketika ada pemberedelan atau pelarangan karya seni untuk dipamerkan. Apapun pendapat kita tentang sebuah karya seni, itu adalah ekspresi. Nah, ekspresi seni selalu punya ruang di masyarakat. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Tidak apa-apa, biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Tidak perlu kemudian negara turun tangan untuk melakukan pemberedelan. Masyarakat sudah mengerti kok. Kalau dinilai karyanya vulgar, yang lain yang akan melakukan koreksi. Masyarakat lain yang akan menilai. Tidak perlu negara menjadi penentu segalanya. Jadi saya berharap bahwa pemberedelan yang baru saja terjadi tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kita hargai semua ekspresi yang ada di masyarakat selama tidak melanggar hukum, ya, maka itu harusnya diberikan ruang di masyarakat kita.
Oke.